Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengadaan bagi para pengadaan di seluruh Indonesia maupun para pemerhati pengadaan di seluruh Indonesia. Mari kita bahas sesi tentang konsolidasi. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai konsolidasi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Begini, kita bicara tentang konsolidasi pengadaan. Itu sebenarnya suatu keharusan atau bagaimana sih? Ya, konsolidasi itu bukan suatu keharusan. Konsolidasi itu merupakan suatu strategi untuk merencanakan pengadaan atau untuk melaksanakan pengadaan dengan menggabungkan pengadaan-pengadaan yang sejenis. Sejenis ini merupakan suatu kompetensi penyedia. Ya, kompetensinya dia punya kompetensi yang sama. Ya, itulah bisa digabungkan kompetensi tadi menjadi suatu pengadaan yang namanya dikonsolidasi. Oke, penggabungannya itu sebenarnya seperti apa atau bagaimana? Ya, menggabungkan ini banyak model. Ya, kita bisa melihat banyak pola-polanya. Misalkan menggabungkan pengadaan ATK, alat tulis kantor. Ini beberapa pengadaan ATK dalam suatu akun yang sama dapat digabungkan akun ya. Yang kedua, pengadaan ATK dalam beberapa DPA atau DIPA bisa digabungkan. Jadi dalam beberapa DIPA kita gabungkan. Berikutnya pengadaan ATK di beberapa PPK. Jadi banyak PPK bergabung melakukan pengadaan, melakukan konsolidasi. Beberapa pengadaan ATK di beberapa kantor dalam suatu benda. Jadi beberapa kantor bisa bersama-sama melakukan pengadaan. Atau berikut lagi pengadaan ATK di beberapa Pemda. Ya, Pemda ini bergabung melakukan konsolidasi. Beberapa pengadaan ATK dari sumber anggaran yang berbeda. Ya, jadi anggarannya dari APBD, APBN maupun dari sumber pinjaman, maka pinjaman dalam negeri atau luar negeri kita gabungkan menjadi satu pengadaan, itu juga bisa. Jadi banyak modelnya, antara lain itu. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang berhak atau berwenang untuk menggabungkan paket tersebut, Pak? Ya, secara garis besar ada 3. Pertama, lebih bagus kalau penggabungan itu dimulai dari ketika membuat anggaran. Ketika membuat anggaran, melakukan pemaketan dalam anggaran, itulah sebenarnya perannya dari pengguna anggaran kuasa penggunaan sudah telah melakukan konsolidasi ya di pengguna anggaran. Bahkan pengguna anggaran tadi bisa digabungkan, ditunjuk pengguna anggaran siapa yang melakukan konsolidasi, antara itu. Berikutnya bisa juga ketika sudah ada dokumen-dokumen anggaran DPA atau DIPA, maka PPK yang melakukan konsolidasi. Bahkan PPK bisa juga berkoordinasi dengan PPK yang lain melakukan konsolidasi. Jadi yang PPK sendiri mengonsolidasikan di dalam dokumen anggarannya juga bisa juga bergabung dengan PPK yang lain. Berikutnya di levelnya Pokja pemilihan. Jadi ketika sudah ada pengadaan, ketika sudah ada RUP, maka Pokja pemilihan bisa menggabungkan, mengkonsolidasikan pengadaan tersebut. Ya, maksudnya? Oke, yang sering menjadi pertanyaan adalah kalau paket tersebut itu digabungkan atau dikonsolidasi kan menjadi besar. Nah, bagaimana dengan usaha kecilnya? Paket-paket kalau digabungkan ya mungkin masih bernilai usaha kecil. Nah, maka ini masih tetap dimenangkan, tetap ditunjuk untuk usaha kecil. Yang berikutnya bisa juga paket-paket yang gabungan tadi dibuat secara itemized, ya, satu paket dengan banyak pemenang. Ya, para pemenangnya adalah usaha kecil contohnya begitu. Nah, ada lagi? Kira-kira pesan apa yang Bapak bisa sampaikan kalau kita mau melakukan konsolidasi? Ya, jadi dengan konsolidasi volume akan menjadi besar, sehingga dengan demikian pengadaan menjadi strategis, ya, menarik bagi banyak pihak. Berikutnya kita tidak sibuk dengan pengadaan, sibuklah pada kinerja kita, karena kita telah melakukan konsolidasi. Berikutnya harga akan menuju harga yang efisien, ya. Berikutnya perlu penyamaan pemahaman dan perlu adanya peran konsolidator. Ya, peran konsolidator itu sangat penting dalam mendorong adanya konsolidasi pengadaan. Jadi perlu ditunjuklah siapa konsolidatornya. Berikutnya dengan mengenai cara konsolidasi kita perlu mendetailkan kontrak kita
supaya nanti ketika berkontrak itu menjadi ya terkoordinasi ya. Oke, Bapak nyebut kontrak nih, saya jadi teringat. Kalau konsolidasi begitu berarti kontraknya seperti apa ya Pak? Ya, bentuk konsolidasi banyak modelnya. Bisa kontrak bersama, misalkan satu kontrak dengan satu penyedia, ya satu penyedia dengan banyak PPK. Jadi satu kontrak, satu penyedia dengan banyak PPK. Berikutnya juga bisa dibuat masing-masing melalui ATMS tadi. Satu penyedia, satu PPK. Nah, jadi ada banyak kontrak dan banyak kontrak antara penyedia, kontrak dengan PPK, sehingga kontraknya banyak. Antara itu bentuknya. Jadi banyak bentuknya ya. Antara ini itu yang bisa saya sebutkan. Ya, demikian ya mungkin ya. Dalam kesempatan ini kita bicara mengenai konsolidasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja kita masing-masing. Terima kasih. Salam pengadaan.